Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Is. Iya, Pak Alit. Mengganggu enggak ya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oh, ada yang Bu Is ingin ceritakan? Apa Begini, ada masalah di sekolah atau di luar sekolah, Bu? ini masalahnya masalah sekolah, Pak Alit. Akhir-akhir ini itu saya tuh suka merasa ya bahwa di saat saya mengajar itu anak-anak itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Jadi kalau anak itu dalam mengumpulkan tugas tuh hanya baru 50%, Pak Lid. Hmm, eh, Kejadiannya, Bu, sejak kapan? Apakah Ya sudah mulai langsung lama atau baru-baru ini, Bu? ini baru-baru ini Pak Lid yang terasa itu ya sekarang itu baru-baru ini eh, ya entah apa sih anak itu yang membuat dia itu ya kurang antusias gitu dalam belajarnya. Nah, saya mengharapkan ada solusi gitu biar anak itu selalu antusias. Mungkin Pak Alit bisa memberikan masukan atau memberikan tambahan dan sebagainya. Baik, Bu. Eh, ini mungkin Ibu bisa ceritakan lebih jelas. Apakah terjadinya di satu kelas atau di semua kelas, Bu? Saya ini hanya dirasakan hanya satu kelas saja, Pak Alit. Ini di kelas 9B. Kalau 9A dan 9C, alhamdulillah ya, sudah hampir 80% kalau dia mengerjakan tugas ini. Kalau di kelas 9B itu baru 50%. Nah, ini yang kita menjadikan suatu permasalahannya. Jadi bagaimana gitu biar anak itu di saat belajar dengan saya itu tidak merasa bosan, terus terus pembelajaran saya pun juga tidak monoton. Uh, Jujur sih, saya itu kalau sekarang itu kalau mengajar itu lebih dominan banyak berbicara, bercerita karena saya pikir itu pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia itu kita lebih banyak bercerita, berbicara gitu. Tetapi kalau di kelas 9B anak itu tidak suka gitu ya kalau kita sebagai seorang guru itu mengajarnya hanya berbicara atau bercerita. Mungkin ada masukan gitu yang lebih biar anak itu antusias mengerjakan, tidak seperti sekarang ini gitu, Pak Lid. Em, Kalau dilihat dari persentasenya kan tidak mungkin dalam semua kelas itu seluruh muridnya, Bu Is, ya. Kira-kira Iya, berapa persen, Bu Is? iya, ini untuk di kelas 9B itu baru 50%, Pak Lid. Yang Lumayan baru banyak juga. Kalau lima puluh iya, persen lumayan banyak juga setengahnya. tapi kan tetap saja paling kalau di kelas yang lain kan bersemangat. Nah, ini di kelas 9B, aduh, kewalahan kita itu. Jadi kan ya inilah yang jadikan introspeksi saya gitu. Apakah saya yang salah mengajar atau metode saya yang salah atau model pembelajaran saya yang salah yang kurang sehingga anak itu ya kurang gitu, kurang antusias gitu aja sih. Jadi yang diharapkan Bu Is dari obrolan kita hari ini apa? Harapan saya ya dari obrolan ini bagaimana itu caranya biar murid itu belajarnya lebih asik gitu ya, lebih asik, terus tidak monoton, tidak membosankan. Jadi anak itu kreatif gitu ya, kreatif, terus antusias, terus jadinya yang tadinya malas itu jadi ada kemauan untuk mengerjakan dan sebagainya. Itu yang mungkin untuk saya itu jadi pemikiran saya
kadang ya makanya saya tuh ingin ada teman untuk berbicara gitu kan. Kebetulan Pak Alit itu kan sekarang itu sebagai wakase kurikulum ya. Ya saya apa salahnya kalau saya curhat ke wakase kurikulum, mungkin ada solusi atau ada apa ya masukan gitu. Itu maksudnya. Ya, begitu ya. Menurut Bu Iis, kurang antusias di pembelajaran bahasa Indonesia itu mungkin ada hal-hal yang lebih dikuatkan lagi seperti apa? Terus kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Iya, menurut saya mungkin ya, saya harus bisa merubah gitu ya pembelajarannya, yaitu sekarang itu mungkin ya ini harus ada pembelajaran saya itu berpusat kepada murid gitu ya. Terus jadi murid itu untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Mungkin saya harus mengadakan adanya ice breaking gitu ya, game-game supaya anak itu lebih menarik. Mungkin seperti itu ya. Pak Alit ya bisa ya kalau seperti itu. Wah, saya sependapat sekali dengan apa yang diutarakan oleh Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dengan tadi ditampilkannya seperti ice breaking dan lain halnya? Mungkin ada yang lain, Bu. uh, ya bisa dari metode mungkin ya, metode yang harus saya dirubah, yang tadinya mungkin metodenya ceramah, kalau sekarang mungkin metodenya kayak metode-metode kayak marketplace kayak gitu. Terus di dalam marketplace itu saya tuh bisa ada si anak itu sambil kan ada perubahan untuk kalau di marketplace itu kan ada gini ya, paling kan ada anak itu untuk semuanya tuh untuk bisa mempresentasikan hasilnya itu supaya apa yang dia dibaca itu apa yang dia dipahami bisa dijual untuk orang lain dan orang lain itu bisa memberikan nilai mungkin ya, kan itu kan aktif. Terus nanti itu juga kita itu dikasih it's bridging atau gamenya ya game-game sederhana lah kayak tepuk-tepuk kayak gitu. Jadi siapa yang duluan untuk memberikan penilaian atau kita memberikan masukan kepada teman yang lainnya atau dia itu tapi alangkah baiknya kalau yang namanya marketplace berarti harus kelompok. Berarti itu kelompok juga bisa ya Palit ya. Bisa. Sama ya, itu juga bisa memberikan antusias mungkin ya karena di kelasnya dia yang kurang apa yang kurang anaknya yang kurang aktif berarti harus berkelompok juga ya. Tadi dikatakan bahwa antusiasme dalam mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran 50%. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sudah teratasi atau bagaimana Bu itu? Iya, nah itu mungkin karena apa ya? Sayangnya terlalu banyak pertanyaan mungkin ya, banyak pertanyaan, banyak tugas atau ini jadi sehingga anak itu kurang mengasihkan atau karena kitanya yang kurang memberikan apa ya sumber belajarnya kurang mungkin di dalam pengerjaannya itu mungkin ya yang saya rasakan. Tapi mulai dari sekarang saya itu harus mempunyai niat bahwa pembelajaran itu jangan hanya berfokus kepada buku paket saja, tetapi bagaimana kita itu yang namanya media sosial kayak sumber-sumber belajar itu bisa dijadikan pembelajaran, bisa saja ya seperti itu mungkin, Khalid. Ya. Kalau selama ini Ibu kan banyak menggunakan buku teks, apakah selain tadi yang disebutkan sumber belajar yang lainnya, jadi seperti apa lagi Bu itu yang Bentar ya. Kalau saya pikir ada juga sih sekarang itu kan media sosial. Sekarang itu lagi di zamannya era digital. Kayaknya bisa dari YouTube juga bisa dipakai ya Pak Alit ya. YouTube juga bisa. Terus artikel-artikel yang dari Google. Terus ada juga tulisan-tulisan karya ilmiahnya. Terus bisa saja saya kan anak-anak di sekolah itu
dia itu sering TikTokan. Nah, itu juga bisa dijadikan sumber belajar ya. Di TikTok Nah, juga IG kayak gitu. betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan eh, hal-hal yang sumber belajar yang tadi disebutkan, tentunya murid akan lebih antusias. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama mungkin saya harus membuat rancangan pembelajaran terlebih dahulu. Terus yang membuat anak itu semakin asik, terus bisa menggunakan sumber-sumber belajarnya yang beragam, bisa dari apa itu teh video YouTube atau TikTok, juga terus kemudian yang keduanya saya itu bisa saja jangan terlalu memberikan banyak tugas. Jadi tugasnya, nah saya itu harus bisa berdiferensiasi disesuaikan dengan minat dan bakat anak ya supaya anak itu semakin tergugah lagi niat belajarnya. Terus kan kalau menurut penekanan kita anak itu merasa tertekan, tetapi kalau menurut anak itu sendiri pada izin apa anak itu sendiri kemungkinan dia juga akan merasa senang untuk mengerjakannya. Contoh-contohnya mungkin kalau saya itu di pelajaran karena apa bahasa Indonesia ya bisa menggunakan kayak bentuk-bentuk drama, puisi, lagu-lagu gitu ya. Terus nanti diunggah-unggah di TikTok atau di YouTube gitu. Kayaknya bisa ya. Paling itu rencana saya mungkin seperti itu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berhasil. Selanjutnya, komitmen apa yang Ibu terhadap komitmen apa yang akan dilaksanakan terhadap rencana ini oleh Ibu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar dan eksplorasi materinya, sehingga murid-murid itu dapat menjalankan dengan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Dan saya serahkan gitu cara pemilihan pembelajarannya kepada kepada murid-murid itu saya murid-murid saya sendiri itu apa murid-murid saya sendiri gitu. Wah, bagus sekali, Bu Is. Saya sangat mendukung apa yang Ibu rencanakan dan akan dilaksanakan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Semangat Ya, untuk iya, terima kasih Pak Alit atas waktunya, sharingnya. Mudah-mudahan ya saya dan kita semua gitu ya untuk menjadi gurunya itu menjadi guru yang dirindukan oleh anak ya. Dan apa kehadiran kita itu sangat diharapkan gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu Pak Alit untuk sharing ya, sharing pendapatnya dan terima kasih juga Pak Alit itu sudah menjadi pendengar saya gitu ya. Di saat saya lagi galau seperti ini Pak Alit, kan yang namanya kalau melihat anak yang kurang antusias kan kita tegalau. Kok kelas ini bisa, kelas ini tidak. Jadi ibaratnya kita harus bagaimana gitu. Ternyata enak juga sih kalau kita ngobrol. Saya pikir kita ngobrol dengan Wakasek takut, tapi ternyata menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Pas 15 menit ya. Sekarang yang kedua. Jadi ceritanya yang kedua mah Abi jadi host, Palit jadi Iya. ya. Siap, Bu. Ya, Siap. Palit jadi murang kali ya. Siap. Siap. Jadi anak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.